kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Haleluya, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya, kita berkumpul. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Haleluya, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan kekuatanmu. Kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya, mari kita tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pujian karya terbesar, karena yang terbaik sudah Tuhan berikan untuk kita, yaitu keselamatan dengan penebusan Tuhan di kayu salib. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kan ku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau luar biasa. Tidak ada yang lebih dari Engkau. Kami sudah melihat banyak perbuatan-Mu Tuhan. Dan hanya satu yang bisa kami katakan. Engkaulah yang ajaib. Engkau yang patut untuk kami andalkan. Terima kasih Bapa. Karena semua yang hadir di tempat ini. Maupun saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini. Tuhan mengasihi semuanya. Tuhan melindungi semuanya. Demikian juga jiwa kami yang merindukan akan firman-Mu. Hari ini Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Kami sungguh percaya firman yang akan kami dengar bukan firman yang sembarangan. Firman yang sungguh akan menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau menyerahkan waktu selanjutnya penaburan firman Tuhan hanya ke dalam kuasa dan perlindungan Tuhan saja. Apa yang kami dengar adalah suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Maaf sebentar. Secara pribadi senang sekali saya bisa berada atau kita semua bisa kembali beribadah pada tahun 2022 ini setelah hampir 2 tahun kita tidak mengadakan ibadah tatap muka. Tapi kalau saudara dengar saja pemerintah ngebela-belain sekolah untuk diadakan kembali tatap muka dengan segala resikonya. Karena mereka bilang belajar online itu tidak efektif.
Ya. Dan makin lama anak-anak belajar online, makin lama makin banyak yang akan tertinggal. Dan memang kita harus akui ibadah online juga baik, tapi tidak lebih baik daripada ibadah kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Puji Tuhan kita bisa duduk, saudara bisa duduk dengan tenang, saudara bisa bentangkan tangan saudara tanpa menyentuh yang sebelahnya. Kita hanya akan ibadah 1 jam, betul? Ya. Tema kita pada bulan ini seperti tertulis di situ, mene tekel ufarsin. Mari kita buka dulu saudara ayatnya di dalam Daniel 5 ayat yang ke-25. Inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara yang kekasih, percakapan yang barusan kita baca, percakapan yang dilakukan oleh Daniel kepada raja yang namanya Belsyazar. Belsyazar adalah Raja Nebukadnezar, raja ketiga atau cucu dari Nebukadnezar. Kenapa bisa ada percakapan seperti ini? Belsyazar mengadakan pesta. Dan saat dia mengadakan pesta, dia menggunakan perkakas dari bait suci Salomo di Yerusalem. Nebukadnezar sendiri waktu menyerang Yerusalem, dia ratakan itu bait Allah, dia ambil keluar semua perkakasnya, dia simpan di Babel. Tidak dipergunakan apa-apa. Tapi ini cucu dari Nebukadnezar, dia pakai perkakas-perkakas yang ada dalam rumah Tuhan itu untuk minum, untuk makan, untuk pesta. Di tengah-tengah pesta ada tangan yang terlihat menulis di dinding, yaitu mene tekel ufarsin. Saat mereka melihat, khususnya Raja Belsyazar lihat, lemas, bingung, dan dia tidak mengerti apa artinya itu. Dia coba suruh panggil orang-orang pintar, tidak ada yang berhasil mengartikannya. Sampai akhirnya ada satu orang ibu ratu, yaitu istri dari Nebukadnezar sendiri. Dia bilang, dulu ada orang pintar zaman kakekmu. Dia dipenuhi oleh roh Allah, coba panggil dia. Dan akhirnya dikatakanlah arti dari mene tekel ufarsin. Mene tekel ufarsin yang pertama barusan kita baca adalah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Dan Tuanku sudah ditimbang dan didapatkan terlalu ringan. Saudara yang kekasih, tanpa disadari sebetulnya hidup kita setiap hari senantiasa diperhatikan oleh Tuhan, dihitung dan ditimbang. Apapun yang kita lakukan itu ada di depan Tuhan dan diperhitungkan. Yang pertama, Tuanku Raja, kerajaanmu, apa yang kau miliki, apa yang engkau pimpin, itu dihitung bukan oleh manusia, dihitung oleh Tuhan. Jangan lupa,
Kebanyakan orang sudah terlalu nyaman seperti Raja Belshazzar ini. Yang memiliki segalanya, yang merasa bahwa itu aku punya, ini hidupku. Aku mau melakukan apa saja tergantung aku. Aku mau pakai perkakas, bait suci, itu suka-suka aku. Tapi Daniel bilang, tulisan yang kamu baca itu dihitung oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan dihitung oleh Tuhan. Itu yang kita lupa. Kita cuman, ya kita percaya Yesus, Dia juru selamat. Ya kita berdoa kepada Yesus. Tapi kita lupa bahwa hari-hari kita, apa yang kita kerjakan, itu dihitung oleh Tuhan. Dan lebih seram lagi, pada kasus Belshazzar ini, kerajaanmu sudah berakhir atau diakhiri. Karena tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kita bicara neraca terlalu ringan. Sampai waktu saya kecil, saya nggak tahu sekarang masih ada, mungkin masih ada ya. Timbangan yang dipakai ada 2 tempat. Ya, di sini untuk pemberat, di sini untuk barang yang dibeli, betul ya. Kalau kita mau beli minyak atau beras 1 kilo, yang jualnya sudah memberi pemberat dulu 1 kilo di sini. Baru diisi apa yang mau dibeli, yaitu beras atau minyak atau gula apapun di sini. Ya. Setelah kita isi, yang diharapkan oleh penjual dan kita pembeli, itu ada di tengah. Betul? Bukan satu sisi lebih tinggi, bukan satu sisi lebih rendah. Enggak. Harus ada ketemu di tengah. Setelah di tengah ketemu antara beban 1 kilo dengan barang yang kita beli, baru itu selesai, ketemu standarnya di situ dan diserahkan. Hidup kita, perilaku kita tanpa kita sadari, seperti itu setiap harinya. Ada satu standar yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berikan dulu itu standar untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup berkenan, untuk hidup memuliakan Tuhan. Ada harganya, ada beratnya itu. Mudah? Tidak. Tapi itu yang harus kita lakukan. Disimpanlah 1 kilo ini dalam 1 hari kita. Ini standar yang harus kamu penuhi, Revi. Dan saya sadar atau tidak sadar, saya harus mengisi yang sebelahnya dengan apa yang saya lakukan. Supaya saya memenuhi standarnya Allah. Sehingga timbangan itu seimbang. Di sini Belshazzar bilang, dikasih tahu sama Daniel, kamu sudah ditimbang. Tapi kamu didapati terlalu ringan. Artinya apa? Standar yang Tuhan berikan tidak bisa dipenuhi. Dia naik, yang ringan pasti naik. Hampir kosong. Dan akhirnya Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ada konsekuensi. Kalau hidup kita tidak seimbang dengan standar yang Tuhan berikan, ada konsekuensi. Tapi kalau hidup kita seimbang dengan standar yang Tuhan berikan juga, ada berkat-berkat yang luar biasa. Kenapa? Kita lihat. Daniel 5 ini bicara mengenai tulisan yang ada di pesta yang diadakan oleh Belshazzar. Dalam satu pasal hanya itu. Hanya membahas soal raja yang namanya Belshazzar. Dalam satu buku, kebanyakan. Dalam satu kitab Daniel, ada sekitar 5 raja yang Daniel layani. Daniel masuk ke Babel saat Nebukadnezar yang berkuasa. Dan dia melewati masa dari anaknya Nebukadnezar atau ayahnya dari Belshazzar. Setelah itu dia mengalami masa Belshazzar. Tapi Belshazzar melakukan hal yang salah. Apa? Nebukadnezar
kakeknya pun tidak berani untuk menyentuh perkakas Allah. Apa yang sudah dikuduskan untuk Allah jangan kau sentuh. Apa yang bukan milikmu jangan kau pakai. Apa yang memang untuk Tuhan harus kau berikan untuk Tuhan. Bukan untuk dirimu. Dia langgar itu semua. Ada standar yang tidak dipenuhi. Naik dia. Sudah ditimbang dan terlalu ringan. Ayat terakhir dari Fatsal itu. Belsyazar mati malam itu juga. Satu harga yang mahal untuk didapati terlalu ringan di hadapan timbangannya Tuhan. Judul khotbah saya timbangan Tuhan. Daniel Fatsal 6, setelah Belsyazar mati, diganti oleh kerajaan Media Persia yang masuk. Dan Raja Darius. Dan kita kenal di Daniel Daniel Fatsal 6 tidak perlu dibuka. Di situ ada lubang singa yang terkenal. Ya. Lubang singa yang terkenal. Dan Daniel dimasukkan ke situ. Yang saya mau bilang. Dalam Daniel Fatsal 5 ini tidak hanya berita soal Belsyazar saja saudara. Tapi ada Daniel juga di situ. Jangan lupa. Belsyazar bilang, Daniel, kalau kamu bisa mengartikan mimpiku, akan kuberikan harta jubah ungu dan akan kujadikan kamu penguasa yang ketiga di Babel. Sekarang kita singkat saja. Kita dari awal. Daniel saat masuk masih muda, saudara. Dan itu diambil dari Yerusalem dipindahkan ke Babel untuk diajar tulisan dan semua bahasa Babel. Tapi saat dia mau dikasih makan, makanan raja, tertulis dalam Daniel 1, ayat yang ke-8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum rajanya, dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel dibawa secara paksa. Daniel disuruh untuk hidup di tempat yang baru, di tempat yang lain, tempat yang tidak nyaman, yang dia sendiri tidak mau. Dan dipaksa untuk berubah. Mengikuti kondisi yang baru, mengikuti syarat-syarat yang baru yang ada di tempat itu. Tapi dia menetapkan hati, sudah memilih satu keputusan. No, aku tidak mau menajiskan diriku dengan makan makanan yang dimakan oleh raja. Daniel sudah tahu Taurat. Dalam Taurat tidak boleh makan daging babi. Di Babel, babi bukan yang haram. Babi adalah bagian daripada makanan raja. Tapi Daniel lebih daripada sekedar makanan. Dia mau tetap setia, percaya, berpegang teguh dan melakukan firman. Firman Tuhan saat itu untuk orang Israel adalah Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai. Semua apapun yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah firman Tuhan dalam bentuk Taurat. Dia tidak kecewa. Dia keluar dari tempat dia lahir Israel. Dibawa ribuan kilometer ke Babel. Kota yang dia kenal, yang dia tinggal dulu menjadi rata. Di bumi hanguskan. Dan dia masuk ke tempat yang baru. Dia tidak memaki Tuhan. Dia tidak mengeluh kesah. Dia tidak lagi bilang, Tuhan kau jahat. Kenapa kau bawa aku ada di sini? Aku sudah tidak percaya lagi engkau. Mana pembelaanmu Tuhan? Biarlah sekarang kalau engkau sudah membuang aku akan coba hal yang baru di Babel. No. Daniel tetap berpegang teguh kepada firman yang dulu dia dengar dan dia lakukan. Tuhan bilang saat itu, jangan kau makan makanan yang diharamkan atau yang najis. Dan dia mau pegang. Iman dia tidak terpengaruhi oleh kondisi atau tempat di mana dia berada. Begitu mengecewakan tempatnya, begitu sulitnya, dia menjadi tawanan, saudara. Tapi dia tetap berpegang kepada
firman itu. Cukup dia menetapkan hati, mengambil satu keputusan untuk tidak sama, untuk berbeda dengan yang lain. Ayat 9-nya coba kita baca. Maka Allah mengaruniakan. Oleh karena itu Allah mengaruniakan, memberikan apa? Kasih dan sayang dari apa? Dari pemimpin yang ada di situ. Nah, saya tidak bisa bicara terlalu banyak atau secara detail. Tapi pendeknya, setelah dia menolak, seperti Roma 12 ayat 2 bilang, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah, perbaharui budimu atau renewing your mind, supaya engkau tahu mana yang kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Daniel memutuskan, ya aku tidak mau serupa dengan Babel. Aku memutuskan diri untuk berubah pikiranku, menetapkan bahwa walaupun aku tidak lagi ada di Israel, tapi firman Tuhan tetap tinggal di dalamku dan aku mau lakukan itu. Pendek cerita. Mereka hanya makan sayur dan minum air putih. Selama 10 hari dibandingkan dengan yang lain yang makan daging, mereka ditemukan lebih gemuk. Dan akhirnya, Daniel 1, terakhir saya bukan terakhir, Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari perawakan mereka lebih baik dan mereka lebih gemuk dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16, kemudian penjenang itu atau pelayan selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu diganti memberikan sayur kepada mereka. Jadi yang Daniel sudah tetapkan, no, aku tidak mau sama dengan Babel. Aku mau tetap berpegang teguh kepada firman yang aku sudah dengar, yang aku sudah percaya dan yang aku sudah lakukan selama ini. Aku tidak akan berubah hanya untuk itu. Aku mau tetap. Dia tidak hanya lakukan 1 hari, 10 hari, no. Dia lakukan terus menerus. Sampai akhirnya ayat 17. Kemudian keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah kita lakukan firman Tuhan, dan kita lakukannya bukan 1-10 hari, tapi terus. Mereka dipersiapkan untuk ketemu raja itu 3 tahun, saudara. Untuk melayani Nebukadnezar. Dan selama 3 tahun mereka melakukan firman. Tidak mau menyentuh apa yang najis. Mereka lakukan sampai akhir. Dan setelah sampai akhir mereka lakukan. Interview dengan raja. Begitu interview didapati kepandaian mereka 10 kali lipat daripada orang-orang yang sekelas dengan mereka. Akhirnya Daniel, Hananya, Misael dan Azaria bekerja kepada raja. Dan diberi kedudukan, diberi pangkat dan jabatan. Pasal 2 nggak usah dibuka. Nebukadnezar, orang yang baru saja interview ini Daniel dan teman-teman, mimpi. Mimpi yang dia tidak mengerti. Sampai dia bilang, bawa semua orang yang pintar di negeri ini. Di negeri ini dibawa semua menghadap, tidak ada yang tahu arti mimpinya. Singkatnya dibawalah Daniel. Dan yang Daniel lakukan, berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk dibukakan rahasia-rahasia itu. Singkat cerita, Daniel ceritakan arti mimpinya. Dan di akhir Daniel 2, Daniel diberi jabatan menjadi kepala provinsi atau gubernur dari kota Babel, Babilonia. Dan kepala dari orang-orang pintar satu Babel. Di Daniel pasal 6, yang kita tidak perlu baca, saya cerita saja. Di Gua Singa, dibilang, ini bukan Babel lagi yang berkuasa, saudara. Media Persia, orang baru yang masuk. Dan dia bilang, Tuanku Raja, coba bikin aturan baru.
bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang berdoa selain hanya kepada Engkau, Tuanku Raja. Dan mereka mau kejar Daniel, mereka adukan Daniel. Tuanku Raja, Daniel berdoa kepada Allahnya. Engkau harus menghukum dia. Karena hukum sudah dibuat, tidak boleh berganti. Apa yang Daniel lakukan? Saat ada ancaman yang mematikan itu, dia masuk ke rumahnya, dia tutup pintu, dan dia berdoa seperti biasa 3 kali sehari kepada Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Tapi lihat saudara, polanya. Selalu ada standar yang Tuhan berikan kepada Daniel dari awal. Dan Tuhan lihat apa perilaku Daniel, apakah bisa mengimbangi standarnya Tuhan. Dan setiap proses dari awal yang ada pada Daniel, setiap tekanan yang ada pada Daniel. Sebentar, kita buka dulu di Mazmur. Mazmur 62 ayat 6. Boleh baca dari situ ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat berikutnya, sampai 13 kita baca ya. Hanya dia gunung batuku, perhatikan gunung batu, dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lanjut. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Ayat selanjutnya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Itu yang baru kita baca dari Daniel. Mau apapun yang terjadi dalam hidupnya, mau ada ancaman apapun yang terjadi. Yang pertama dia lakukan, datang kepada Tuhan. Dan sampaikan semua keluh kesahnya. Minta belas kasihannya karena dia tahu. Pembelanya, tempat perlindungan yang sesungguhnya hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Allah ialah tempat perlindungan kita. Lanjut. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Atau satu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca atau timbangan, mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Tuh, saudara perhatikan sebentar di situ. Dalam bahasa Inggrisnya orang yang low, orang yang high. Mau tinggi, mau rendah orang itu sama saja di mata Tuhan. Mereka itu seperti angin, lebih ringan daripada angin. Lanjut dulu sebentar ayat berikutnya. Jangan percaya kepada pemerasan atau dalam bahasa Inggrisnya oppression atau tekanan. Jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daniel sudah melalui itu semua. Ada tekanan dari teman-temannya, ada tekanan dari raja, ada tekanan dari lingkungan untuk membuat dia berubah. Tapi tidak. Dia sudah jadi pejabat. Kekayaan bukan masalah. Tapi dia tidak mau harta yang bertambah itu membuat hatinya melekat kepada harta itu. Hatinya tetap melekat kepada Tuhan, bukan kepada jabatan atau kepada harta. Saudara boleh diberkati Tuhan. Tapi jangan hati kita berhenti melekat kepada harta atau berkat. Tapi coba melekat kepada si pemberi berkatnya. Itu yang jauh lebih menentukan. Karena Daniel, ayat berikutnya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Pertama, ada kuasa dari Allah. Dan yang selanjutnya, ada kasih setia dari Tuhan sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Belshazzar dihukum mati karena perbuatannya dia menghina alat-alat perkakas yang diperuntukkan oleh Tuhan. Tapi Daniel sudah perhatikan. Dari awal dia ditekan, dia naik. Dari awal ditekan lagi yang kedua, dia lebih naik lagi jabatannya. Selanjutnya dia ditekan lagi, dia makin naik lagi promosinya. Orang yang takut akan Tuhan dan yang sungguh-sungguh setia melakukan perintah Tuhan,
tidak akan pernah turun. Perjalanannya akan selalu naik, tidak pernah turun seperti Daniel. Dan akan menjadi kepala, bukan ekor. Itu timbangan Tuhan. Timbangan yang tidak pernah salah. Timbangan yang selalu adil. Timbangan yang memberi tahu kepada kita apa adanya. Siapa kamu, siapa saya, siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Itu hanya Dia yang membuat kita semua boleh ada sampai sekarang duduk di hari ini, saudara. Begitu banyak orang yang mau datang ke sini tapi tidak bisa karena sakit dan lain hal. Daud bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita hanya 1 jam, tapi kita percaya 1 jam bersekutu dalam ibadah kepada Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 jam kita melakukan hal yang lain. Maleakhi 3 bilang juga Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan orang yang tidak mencari Dia. Coba kita seperti Daniel. Jangan kita merasa ditinggalkan Tuhan, dilupakan Tuhan. Karena kita ada di Babelonia, ada di dunia yang terus menekan kita. Kita merasakan Daniel pasal 4 ke Daniel pasal 5 itu puluhan tahun, saudara. Dari Nebukadnezar ke Belshazzar itu puluhan tahun. Ada satu saat dalam hidupnya Daniel, dia seperti tidak dengar Tuhan bicara. Kok hidup begini-begini saja? Aku di sini ada maksud Tuhan, tapi kok Tuhan tidak berfirman lagi? Tapi dia tetap melakukan firman, dia setia, dia tahu perlindungan itu dari Tuhan. Sampai pada saatnya, ada waktunya, timbangan kembali disimpan standar Tuhan. Dan Tuhan mau lihat, di sisi sebelahnya apa yang harus kita lakukan. Apakah itu sesuai dengan timbangan itu? Saya mau tutup dengan satu ayat. Mari kita buka ayat yang terakhir di Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata atau Israel berkata, Tuhan telah meninggalkanku dan Tuhanku telah melupakanku. Ayat berikutnya. Tapi Tuhan bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ada ibu yang seperti itu, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Ayat berikutnya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu atau hidupmu atau rumahmu tetap ada di ruang mataku. Saudara, tangan Tuhan, jari Tuhan untuk orang-orang yang didapati terlalu ringan di hadapannya. Dia akan menuliskan, Mene, kamu sudah diukur, kamu sudah ditimbang, kamu sudah dihitung. Kamu terlalu ringan dan kerajaanmu akan berakhir, hidupmu akan berakhir. Tapi untuk kita yang sudah percaya menerima Yesus, dia bilang, aku tidak melupakan engkau. Aku telah melukiskan. Kalau dalam bahasa aslinya itu seperti digrafir, saudara. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Mari saudara, keadaan boleh seperti Babel. Kita hidup bukan di zaman yang kita inginkan. Tidak ada orang yang pengen jalan-jalan terus pakai masker dan harus buka handphone setiap kali masuk ruangan. Tapi biarlah itu semua tidak merubah iman kita seperti Daniel. Kita tahu, kita percaya Tuhan itu gunung batu perlindungan kita. Dan apabila kita mau melakukannya seperti Daniel juga kita bisa mendapatkannya. Perjalanan kita akan selalu naik, tidak pernah turun. Dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita masuk ke perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Memuji nama
karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Apa semua saudara sudah mendapat? Ada yang belum mendapat? Tolong angkat tangan. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Lagi nyanyi. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskan ku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala sebagai gambaran bahwa kita menghargai pengorbanan Yesus yang sudah Dia lakukan di kayu salib. Jadikan baru. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami jemaat-Mu pada pagi hari ini kembali datang kepadamu untuk menerima perjamuan kudus, yaitu darah dan tubuh-Mu Tuhan. Seperti yang sudah Engkau perintahkan. Bapa, biarlah Engkau boleh ampuni kami, ampuni kesalahan kami, sucikan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain juga pada kami. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu yang suci ini. Jangan biarkan kami berdosa Tuhan, dan biarlah sebentar kami makan tubuh-Mu dan darah-Mu ini. Kami senantiasa boleh mengingat kematian-Mu, dan kami boleh menghargai apa yang sudah Engkau buat di dalam hidup ini. Sehingga kami boleh senantiasa hidup dengan penuh syukur, hidup yang memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Dan seperti malam itu, Tuhan Yesus mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Ia mengucap syukur dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh ini. Dan kita angkat cawan anggur ini di atas kepala kita sebagai satu tanda darah yang mahal, darah yang tidak bercela, yang tidak bisa dibeli, darah yang sudah tercurah di kayu salib, menyucikan, membersihkan kita semua, seperti dari merah seperti kermizi, boleh putih seperti salju. Dan kembali Tuhan Yesus mengatakan pada malam terakhirnya, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perintahku ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan minum darah perjanjian ini. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku.
Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Dan saya undang Bapak Luki, Wakil Gembala, untuk berdoa ke depan. Sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami, yang mengajarkan kami untuk hidup seimbang dan selalu berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau selalu mengurapi, memberkati hamba-Mu Revi Awendatu, kemanapun dia berada, dimanapun dia melayani Engkau, Tuhan selalu memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Revi, baik untuk firman maupun kita sudah bersama-sama dilayani untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur, saya sungguh sukacita sekali kita bertemu muka pada pagi hari ini. Beberapa informasi saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan, tanggal 13 Februari, kita ada doa beson jam 8, dilanjutkan dengan ibadah jam 8.30, tempatnya masih di sini, kita masih bertatap muka di lantai 7. Mohon juga untuk Bapak Ibu tetap setelah kebaktian ini kan sudah melakukan reservasi. Minggu depan juga Bapak Ibu diharapkan juga tetap untuk melakukan reservasi jika ingin mengikuti ibadah secara onsite. Ya, linknya masih sama seperti yang minggu lalu Bapak Ibu lakukan reservasi. Minggu ini juga Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan reservasi. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga tetap mengundang untuk ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya juga untuk dewasa muda, kami juga tetap mengundang untuk mengikuti ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Untuk informasi juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya untuk setiap Selasa, kami juga mengundang seluruh jemaat untuk ikut dalam Biston malam yang diadakan setiap 7:30 malam. Nanti tanggal 8 Februari kita berdoa bersama. Untuk informasi Biston bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya, seperti telah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Revi, untuk tema bulan Februari yang diberikan oleh Ibu Gembala adalah Mene tekel ufar sin, yang didapati terlalu ringan. Mari kita doakan tema ini yang disampaikan oleh Ibu Gembala bisa menjadi rema bagi kita masing-masing dan seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, kami dari seluruh pengerja di PDAMS tidak akan bosan-bosannya mengingatkan untuk protokol ibadah di PDAMS, karena kami percaya seluruh jemaat juga menginginkan untuk tetap beribadah secara onsite, maka mohon protokol ibadah di PDAMS ini tetap dijalankan dengan disiplin, karena ini bertujuan untuk kita semua. Kalau sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, otomatis ibadah secara onsite pun akan terganggu. Ya, kami mohon Bapak Ibu untuk mematuhi protokol ini dan juga mematuhi yang diarahkan oleh para usher. Demikian pula nanti setelah ibadah ini, nanti keluarnya pun kami harapkan untuk tidak berkerumun, nanti akan
dimulai dari baris yang paling belakang, nanti mungkin dari Ibu Susi atau Asyir yang akan memandu Bapak Ibu untuk keluar dari ruang ibadah. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih untuk Pak Gunadi yang sudah Ibu Gembala akan menutup kebaktian kita dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El di dalam pimpinanmu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hati kami, Tuhan Yesus, sudah memberikan, Tuhan Yesus, sudah boleh menerima apa yang kami lakukan, ya Tuhan Yesus. Apa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan, boleh menyenangkan hatimu. Dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu juga tetap menjadi rambu-rambu di dalam kehidupan kami. Peraturan-peraturan yang Engkau sudah berikan, supaya kami boleh melakukannya, Tuhan, dengan penuh tanggung jawab. Karena pada akhirnya kami akan bertanggung jawab kepadamu, Tuhan Yesus. Keadaan apapun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Yang memberikan jaminan kepada kami yang setia kepadamu, Tuhan. Yang memberikan, ya Tuhan Yesus, pertolongan kepada apa yang kami bawa kepadamu, Tuhan. Segala macam keberatan apapun. Kami percaya kalau sebentar kami pulang, Engkau sudah menjawabnya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir juga saat ini, supaya pada hari-hari yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami, ya Tuhan Yesus, beribadah kepadamu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Engkau menolong dalam segala pekerjaan, ya Tuhan Yesus. Engkau memberkatinya. Terima kasih terutama Engkau memberkati hatinya dengan sukacita yang daripadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami percaya anugerah dari Allah Bapa
persekutuan-Mu di dalam Yesus Kristus ya Tuhan Yesus, serta Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu. Selalu ada buat kami ya Tuhan, memberikan kekuatan, ketenangan untuk kami melalui hari-hari kami. Sehingga kami boleh berjumpa di minggu yang akan datang beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu silakan duduk dahulu sambil kita nanti akan mengikuti arahan dari Asher. Baik Bapak Ibu, demikianlah kebaktian kita. Sampai kita nanti akan berjumpa kembali di kebaktian minggu depan. Saya persilakan mungkin Ibu Gembala mau dahulu dengan Bapak Pendeta Revi.